Bea. Tarak tak dung, tarak tak dung, tarak tak 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 dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisyanto. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Manajemen Rumah Sakit. Saya dari kelas EKM 4. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai praktikum vitamin C. Nah, video ini sebenarnya adalah tugas dari praktikum RSA. Apa sih itu RSA? RSA itu adalah Rumah Sehat Alami. Nah, kepo kan apa sih yang akan dibahas? Nah, yang dibahas itu ya tentang vitamin C. Jadi nanti aku akan menjelaskan mengenai tata cara dalam mengidentifikasi kandungan vitamin C di suatu senyawa atau sampel. Nah, pada video kali ini aku menggunakan sampel tablet vitamin C. Nah, langsung aja ya ke videonya. Kita nanti akan membahas alat-alatnya, kemudian nanti cara kerjanya, dan nanti ada perhitungannya juga. Langsung aja, cekidot. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan materinya terlebih dahulu, yaitu pembahasan vitamin C. Kita pahami dalam vitamin terlebih dahulu. Vitamin itu apa sih? Nah, vitamin itu adalah senyawa organik esensial yang membantu dalam pertumbuhan dan juga sistem biologis lain bagi makhluk hidup. Nah, walaupun vitamin ini tidak membantu dalam pembentukan kalori dan juga jaringan tubuh makhluk hidup, namun dia mempunyai peran yang spesifik banget bagi tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, vitamin sendiri itu tergolong menjadi dua, yaitu yang pertama ada vitamin yang dapat larut dalam air, dan juga kedua vitamin yang dapat larut dalam lemak. Nah, vitamin C ini, kita masuk ke pembahasan vitamin C nih. Vitamin C ini termasuk dalam kategori vitamin dapat larut dalam air. Namun, ia itu sedikit sukar larut dalam aseton, dan juga tidak bisa larut dalam 3 senyawa, yaitu benzen, ether, dan juga chloroform. Nah, ketiga itu dia tidak bisa larut tuh. Selainnya itu bisa larut. Aseton bisa larut, cuman agak sukar gitu, agak sulit untuk larutnya. Nah, vitamin C sendiri itu fungsinya apa sih? Vitamin C ini berfungsi untuk daya tahan tubuh dan juga mencegah ya sel-sel kanker di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, itu dapat mencegah juga, dan juga dia berperan dalam ini ya, perawatan kulit juga ya. Nah, vitamin C sendiri itu gampang banget ditemuin. Bahkan sekarang di apotek pun banyak, kayak tablet vitamin C itu udah banyak di setiap apotek, ataupun mungkin di warung-warung biasa gitu, itu udah banyak. Kemudian juga itu terdapat di sayur-sayuran, dan juga terdapat di jeruk terutama ya. Itu sangat banyak kandungan vitamin C-nya di jeruk. Nah, vitamin C sendiri itu sebenarnya biasanya disebut dengan asam askorbat. Nanti ada tulisannya nih, asam askorbat. Nah, biasa disebut dengan asam askorbat. Kemudian juga rumusnya itu C6H8O6. Nah, itu rumus dari vitamin C sendiri. Nah, seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan cara kerjanya nanti lah. Nanti aku akan memberikan informasi mengenai alat dan bahannya, kemudian cara kerjanya, kemudian nanti juga ada perhitungannya. Oke, langsung aja ya, gak usah tunggu lama. Oke, kita langsung ke cara kerja. Jadi itu cara kerjanya, pertama kita timbang dulu sampel. Sampelnya apa? Sampelnya kita menggunakan vitamin C. Kita timbang dulu di alat penimbang ya. Kemudian setelah itu kita haluskan. Kita haluskan menggunakan apa? Menggunakan yang namanya alatnya mortir. Nah, alatnya mortir ini ya kayak gini ya bentukannya. Jadi kita haluskan menggunakan mortir. Kemudian setelah dihaluskan, kita tambahkan Aquades
kurang lebih yang Aquades isinya 10 ml ya, itu sedikit demi sedikit sampai pokoknya zat tablet tadi yang udah jadi bubuk itu larut ya di Aquades. Setelah sudah diberi Aquades, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita pindahkan ke tabung ukur 100 ml ya. Pindahkan ke tabung ukur 100 ml ya. Setelah menggunakan corong. Nah, kita nanti pindahkannya menggunakan corong ya, agar tidak berceceran yang larutannya tadi, larutan vitamin C. Kita pindahkan ke tabung ukur, kemudian setelah itu kita tambahkan lagi Aquades. Nah, kita tambahkan Aquades sampai ke tanda batas yang ada di lampu ukur tersebut. Jadi nanti di bagian selangnya ini ada tanda batasnya, tanda batas ini ya, tanda batas. Setelah itu kita tutup menggunakan penutup yang labu ukurnya. Setelah kita ditutup, kemudian bolak-balik labu ukur tersebut, dibolak-balik ya, dibolak-balik kayak gini, dibolak-balik. Sebelumnya gunanya apa sih dibolak-balik? Agar homogen ya, jadi larutannya agar homogen seperti itu, larutan agar homogen. Oke, selanjutnya kita tadi kan sudah masukkan larutan vitamin C kepada labu ukur, kemudian ditambahkan Aquades, sudah dibolak-balik agar homogen larutannya. Kemudian kita masukkan yang larutan tadi yang ada di labu ukur itu, vitamin C, ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet volume. Nah, kita nanti masukkan larutan ini sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume. Kemudian masukkan ke Erlenmeyer. Setelah dimasukkan kepada Erlenmeyer, kita tambahkan Aquades 20 ml ya. Setelah kita ditambahkan Aquades 20 ml, kita akan tambahkan amilum 2 ml. Oke, kemudian setelah dimasukkan amilum 2 ml kepada Erlenmeyer yang berisikan sampel dan juga Aquades, selanjutnya kita masuk ke proses filtrasi. Filtrasi dilakukan dengan cara memasukkan larutan I2 0,01N yang ada di bulir tersebut. Nah, caranya kita tuangkan. Nah, ini contohnya ini Erlenmeyernya. Kemudian kita atur alirannya menggunakan kerannya, atur sedikit demi sedikit. Kemudian kita goyang-goyangkan Erlenmeyer yang berisikan sampel tersebut ya. Kemudian terus kita berikan larutan I2 0,01 sampai berwarna biru. Jangan lupa terus goyang-goyangkan seperti itu. Oke, setelah kita proses tadi sampai berwarna biru, kita lihat di volume yang ada di buret. Yang tadi garisnya sampai dari 0 ya. Kita lihat volume yang turun. Nah, misal volume yang dalam video praktikum yang diberikan oleh ibu instruktur itu berusaha sampai 8,9 pada proses pertama titrasi. Nah, dengan warna biru ya, ini volume warna titrasi ini 8,9 mili berkurangnya. Kemudian warnanya biru. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan titrasi kembali sampai menghasilkan konstan berulang kali 3 kali dengan warna yang sama. Nah, pada video yang dilakukan oleh ibu instruktur, proses titrasi kedua sampai keempat itu menghasilkan warna yang sama, yaitu biru muda dengan volume 8,6 mili. Biru muda
biru muda dan biru muda. Nah, kalau sudah seperti ini kan itu sudah dimasukkan ke tabel. Nah, baru kita ke proses selanjutnya yaitu penghitungan. Jadi dikatakan pada praktikum vitamin C ini proses iterasi itu dilakukan berulang kali sampai yang keluar itu konstan 3 kali sama warnanya seperti itu, volumenya sama juga, dan harus memang konstan 3 kali muncul secara berurutan warna yang sama seperti itu. Tadi kan yang pertama biru, yang kedua biru muda, ketiga biru muda, keempat biru muda, artinya udah konstan nih 3 kali, jadi dihentikan. Barulah kita melakukan proses perhitungan seperti itu. Nanti kita nanti langsung ke proses perhitungan. Jadi tadi udah dapat kita nilai konstantanya. Jadi tadi berturut-turut pada literasi ke 2 sampai ke 4 kita mendapatkan nilai konstanta itu 8,6 mili ya, dengan warna biru muda. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Perhitungannya itu dengan cara pertama yaitu kita masukkan volume titrasi. Volume titrasi didapatkan didapatkan dari proses yang kita tadi lakukan, titrasi tadi yang konstanta. Nah, kan itu nilainya 8,6, konstantanya 8,6 mili. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ya. Kemudian setelah itu kita perhitungkan volume labu. Ini volume labu, kita juga masukkan faktor volume labunya, volume labunya yaitu sebanyak 100 mili. Jadi volume labu yang kita gunakan untuk melarutkan sampel tadi sebanyak 100 mili seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu volume pipet yang kita gunakan untuk mengambil banyaknya sampel. Nah, kita tadi menggunakan volume pipet ya, itu sebanyak 10 mili yang pada proses sebelumnya. Nah, nanti kita juga nanti akan dilihat ya, jadi ada alat-alatnya seperti itu di bahan-bahannya tadi. Jadi volume pipet ya, volume pipet untuk digunakan untuk mengambil banyaknya sampel yang akan dititrasi. Jadi tadi kan kita mengambilnya dengan pipet volume 10 mili, jadi ditulisnya di sini volume 10 mili volume pipetnya gitu. Terus kita juga masukkan faktor dari berat sampel. Tadi berat sampel yang kita timbang itu sebanyak 0,3 gram. Kemudian kita ubah ke dalam satuan miligram, yaitu sebanyak 300 miligram. Nah, kita barulah masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumus kadar vitamin C itu dengan cara FL atau volume labu dibagi FP atau volume PET, kemudian dikali FT volume titrasi dikali I2 yaitu konsentrasi I2 menggunakan konsentrasi 0,01 N ya, itu dikali 88. 88 ini adalah nilai konstanta dari asam askorbat, kemudian dibagi miligram sampel. Nah, berat sampel tadi yang dijadikan miligram, kemudian barulah dikali 100%. Oke, kemudian kita masukkan ya yang tadi di rumus ini, kita masukkan nilainya. Tadi kan untuk volume labunya 100, kemudian volume pipetnya 10, volume titrasi 8,6, kemudian untuk parutan I2 nya itu 0,01 N, terus konstantanya 88 dibagi 300 dikali 100% ya. Kemudian setelah itu kita ini coret, jadi 100 coret dengan cara coret, kemudian ini coret, ini habis, dan kita langsungkan aja 10 kali 8,6 kali 0,01 kali 88 dibagi 3. Nah,
prosentasinya itu 25,2%. Ini kadar vitamin C.